melarang ada penggunaan kewenangan untuk larangan untuk kewenangan itu dalam urusan penggunaan dana hibah, bantuan sosial, kemudian sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye pemilihnya. Selain minta tunda hibah bansos, fraksi Golkar Badung juga ingatkan netralitas PLT Bupati. Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta PLT Bupati Badung untuk menaati surat edaran atau SE yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung IGN Saskara di Gedung Dewan, Senin 30 September 2024. Menurut IGN Saskara, surat edaran Bawaslu tersebut untuk menyikapi masa kampanye pilkada yang sudah dimulai sejak tanggal 26 September. Kemudian di pemerintahan Badung tentu telah terjadi pergantian dari Pak Bupati kepada PLT Bupati. Nah, sehingga PLT Bupati yang dijabat oleh Pak Suyase tentu mempunyai peran yang berbeda sekarang. Beliau itu dulu adalah sebagai peran pembantu, nah sekarang tentu peran sebagai pengambil keputusan. Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Badung, tentu akan mengawasi atas dikeluarkannya SE Bawaslu ini. Walaupun dalam APBD hibah itu telah berproses, mungkin disebutkan telah tertuang dalam buku, tetapi dengan adanya surat edaran ini, surat barang tentu ini menjadi sebuah perhatian bagi penyelenggara pemerintahan supaya hal ini ditaati. Artinya hal-hal yang dana hibah, bansos dan lain sebagainya yang kemungkinan berpotensi untuk disebut keberpihakan pada paslon tertentu. Nah itu kalau dalam konteks pada masa kampanye kalau bisa itu dibenahi. Terkait aspek anggaran, sesuai dengan hasil verifikasi gubernur bahwa Badung berpeluang mengalami defisit hingga 3,4 triliun rupiah, pihaknya mendorong pemerintah lebih mengedepankan program wajib seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Hal-hal yang bersifat pilihan seperti hibah dan sebagainya tidak harus menjadi prioritas sehingga tidak seperti yang diproyeksikan terjadi defisit. Kami dari fraksi menjalankan tupoksi pengawasan terkait kepada edaran Bawaslu supaya hal-hal yang seperti yang dimaksudkan pada larangan kampanye itu seperti penggunaan kewenangan untuk menjalankan hibah, dana bansos dan sebagainya pada posisi masa kampanye ini kalau bisa itu ditunda begitulah. Kalaupun tadi mungkin akan ada asumsi sudah tertuang di APBD, ya tetapi regulasi yang sekarang ini mau memberikan wanti-wanti bahwasanya itu kalau bisa itu ditunda. Dengan didampingi sejumlah anggota fraksi Golkar, IGN Saskara juga mengatakan jika hibah atau bansos ini tetap dijalankan, tentu hal ini akan menjadi catatan bagi fraksi Golkar dalam pertanggungjawaban kepada LKPJ tahun 2024. Apa yang menjadi rancangan, kemudian apa yang menjadi realisasi kan gitu. Kemudian tentu di sana ada proporsi antara mandatori, urusan wajib, pilihan. Kita akan melihatnya realisasinya seperti apa dan di samping juga proyeksi daripada pendapatan sehingga dalam logika kami mandatori atau urusan wajiblah di kedepan dan urusan yang menjadi pilihan apalagi sudah ada surat edaran itu mungkin tidak menjadi prioritas. Mungkin iya akan ini tetapi bisa ditunda dulu. Sementara Wakil Ketua DPRD Badung Ana Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra selain memberi apresiasi terhadap PLT Bupati Badung Ketut Suyase yang memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap tugas eksekutif, juga menyarankan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan agar netral dan fokus kepada kepentingan-kepentingan terhadap masyarakat Badung. Maka dalam hal ini saya berharap netralitas Bapak Penjabat Bupati Badung, saya yakin dan percaya beliau akan bisa menjalankan mengemban tugas di 2 bulan kebelakangan ini secara baik selaku pejabat PLT Bupati Badung. Kabar Bali Hits mengabarkan.